Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat para worship leaders, choir dan musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala Saudara yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pada hari ini di Bethany Nginden. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan 28, Alkitab catat begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya sangat yakin dan percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ini adalah cerita satu hari orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Dan akhirnya Tuhan mengutus satu orang yang namanya Musa. Dan Musa akhirnya membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tapi sebelum mereka keluar dari Mesir, Firaun ini mengeraskan hati. Sampai Tuhan harus kirim 10 tulah dulu. Baru akhirnya Firaun melepas orang-orang Israel untuk pergi. Dan itu pun dia berubah suasana hatinya, dia kejar lagi orang-orang Israel, dan kita semua tahu endingnya mereka terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai. Lalat pikat. Waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Mereka katakan dengan jelas, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami seperti yang difirmankannya buat kami. Saudara, ayat 28 boleh ditampilin. Ternyata setelah tulah keempat, hatinya Firaun ini agak-agak mendua. Karena jelas dia katakan, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban ya kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi apa saudara? Terlalu jauh. Saudara, tanpa kita sadari, sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama, tanpa kita sadari perkataannya Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Tanpa kita sadari. Saya mau yakinkan saudara-saudara yang ada di Bethany Nginden, percayalah saudara, waktu saudara memutuskan ikut kebaktian, jam 1:30 siang hari ini, iblis gak takut sama saudara. Saudara mungkin pelayanan, iblis gak takut sama saudara. Saudara ikut kebaktian 3 kali dalam sehari, iblis juga gak takut sama saudara. Ya, karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Pernah dengar? Iblis gak apa-apa, iblis gak takut saudara pelayanan, saudara ikut kebaktian, saudara baca Alkitab, iblis gak takut. Karena tiap hari dia bisikin kita, perginya jangan jauh-jauh. Boleh mempersembahkan korban, boleh ini, boleh itu, tapi perginya jangan jauh-jauh. Makanya yang terjadi adalah banyak orang Kristen, kebaktian rajin, pelayanan rajin, tapi selingkuh juga rajin. Bikin dosa juga rajin. Nonton pornografi juga rajin. Tapi kebaktian rajin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya cuman menjalankan kekristenan sebatas agama. Kita Kristen saat 2 jam kebaktian. Dan akhirnya kita jadi orang Kristen yang agamawi.
Kita cuma jalanin kekristenan ya sebagai agama saja. Ingat baik-baik, catat dalam hati saudara, kata agama artinya adalah usaha manusia deketin surga. Makanya agama cuman bikin ribut di mana-mana. Orang bisa perang karena agama. Manusia bisa bunuh-bunuhan karena agama. Makanya Yesus gak pernah urusan sama agama. Yesus datang ke dunia, dia gak pernah urusan sama agama, dia gak bawa agama. Percayalah kalau kita jadi orang Kristen yang agamawi, kita akan terus tulalit, gak nyambung sama surga. Karena misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Makanya orang Kristen yang agamawi suka ngerasa gini. Saya jauh dari Tuhan. Tuhan jauh dari saya. Saya lagi gak dekat sama Tuhan. Tuhan gak dekat sama saya. Come on guys. Alkitab sudah mencatat bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Coba, sudah menyatu pribadinya Tuhan sama kita, menyatu. Kurang dekat apa lagi? Nah ini semua karena agama begitu mempengaruhi paradigma kita, akhirnya kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Kita punya perasaan Tuhan jauh, saya lagi jauh, saya gak dekat, ya Tuhan gak dekat sama saya. Kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Nah mungkin sekarang kita mulai bertanya, kalau gitu apa yang dibawa Yesus ke planet bumi ini? Pertama kali Yesus melakukan public speaking, ya, dia baru dicobai sama iblis, dia baru berdiam diri, dia baru berpuasa, tiba-tiba dia tampil di depan orang banyak. Dan orang banyak ini bangsa Yahudi. Mereka ini lagi dijanjiin, ya, mereka mau nagih janji bahwa ada raja mau datang. Ada Mesias mau datang. Tolong ingat, Mesias punya pengertian raja yang diurapi. Karena waktu itu orang-orang Yahudi sedang mengalami krisis. Krisis banget, mereka dijajah sama Romawi. Mereka krisis budaya, mereka krisis keamanan, ya. Mereka krisis ekonomi, lagi susah orang-orang Yahudi. Jadi mereka berharap banget, wah ini raja datang pakai pedang, lalu pidato, besok kita kalahkan tentara Romawi. Mereka ngarapinnya gitu. Ya. Atau ini raja datang, ya, lalu ngomong sama orang Yahudi, besok saya akan meluncurkan stimulus ekonomi yang paling baru. Kita akan keluar dari krisis ini. Mereka ngarapin kayak gitu. Pastinya. Tiba-tiba yang muncul modelnya nggak kayak raja. Ingat Alkitab catat, Yesus datang ke bumi ini, dia mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba di situ yang dipakai adalah doulos. Apakah doulos itu? Doulos adalah hamba kelas paling rendah. Kalau di rumah orang Yahudi, doulos itu berdiri di luar rumah. Ngapain kerjanya? Cuci-cuci kaki. Tamu-tamu yang datang, kakinya kotor, dicuciin kaki sama doulos. Hamba yang kelasnya paling rendah. Bayangin, orang Yahudi lagi berharap ada raja yang datang, tiba-tiba yang muncul gini. Maaf, kayak gembel. Muncul. Lalu boleh multimedia ditayangin Matius 4 ayat 17. Ini kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Budak tampilannya. Gak bawa pedang, gak bawa apa-apa, gak kelihatan raja banget. Apalagi yang punya surga katanya, gak kelihatan banget. Dan message pertama kali Yesus, waktu dia buka mulut depan orang banyak adalah, bertobatlah karena agama Kristen sudah dekat. Gak gitu. Bertobatlah karena ada gedung gereja mau diresmikan. Enggak. Tapi yang dia sampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Ternyata yang dibawa sama Tuhan Yesus itu bukan agama Kristen, bukan. Tapi yang dibawa sama Yesus adalah sebuah pola hidup. Sebuah gaya hidup. Bukan upacara, bukan liturgi. Jadi kekristenan itu ternyata tidak sesempit berdiri, duduk, angkat tangan, nyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, dengerin khotbah. Gak sesempit itu kekristenan. Kekristenan yang ditawarkan oleh Yesus adalah kerajaan sorga, sebuah gaya hidup. Selama dia training 3,5 tahun 12 muridnya, Yesus paling sering pakai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Waktu Yesus baru bangkit dari kematian. Selama 40 hari, kata Alkitab, berulang-ulang. Dia bicara tentang kerajaan Allah sama murid-muridnya. Ini berarti penting banget. Sampai dia katakan berulang-ulang. Penting sekali. Nah, apa sih kerajaan sorga sebenarnya? Nah, itu tadi. Kerajaan sorga itu merupakan gaya hidup antara raja dengan warga negara. Tolong saudara ingat baik-baik. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara dan saya kita diangkat jadi warga negara kerajaan sorga. Lumayan yang amin 4 orang. Bukan sekedar orang yang harus ganti agama, bukan. Kalau pria rambutnya gondrong karena baru masuk Kristen, gunting rambut ya. Celananya jeansnya robek, besok pakai celana bahan ya. Agama cuman memangkas yang di luar. Tampilan yang tampak oleh kasat mata. Sementara kerajaan sorga enggak. Sorga adalah sebuah tempat yang sedang disiapkan oleh Bapa di surga untuk saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau dibilang kerajaan sorga, itu adalah sebuah pola hidup antara raja dengan warganya. Yang lebih membumi. Inggris adalah sebuah tempat yang ada di benua Eropa. Tapi kalau dibilang kerajaan Inggris, itu adalah sebuah pola hidup antara raja, siapa tuh sekarang? Ya. Raja Charles dengan warganya, kerajaan Inggris. Sama saudara, kerajaan sorga berbicara tentang pola hidup antara raja kita, Yesus Kristus, dengan warganya, saudara dan saya. Semua kerajaan yang ada di muka bumi ini, setahu saya pajaknya tinggi semua. Semuanya tinggi. Inggris tinggi, Belanda apalagi. Ya, kakak kami yang paling tua itu tinggalnya di Belanda, di atasnya Billy. Oke, dia suka cerita, ampun, kalau bayar pajak di Belanda tuh ampun. Ya, semua dipajakin. Dan kalau kita coba-coba nggak bayar pajak, polisi datang ke rumah. Dan mereka punya otoritas untuk masuk ke rekening bank kita, ambil kuras uang kita beserta denda-dendanya. Kalau kita nggak bayar pajak. Tinggi-tinggi tuh. Ya, Belgia, Inggris, semua kerajaan pajaknya tinggi. Setahu saya pajak kerajaan yang paling rendah cuma satu. Kerajaan sorga, 10%. Anehnya warganya males bayar. Di Betaningen nggak ada. Terus Tuhan kita kayak gitu? Kalau kita nggak bayar pajak gitu, tiba-tiba ada malaikat kematian di genteng saudara? Enggak. Dia cuman pengen kita tahu prinsipnya. Prinsip pajak adalah kita bayar pajak, pemerintah akan buatin kita hal-hal yang kita nggak mampu buat. Underpass dibikinin, flyover dibikinin, jalan tol dibikinin dari uang-uang pajak kita. Saya percaya
Waktu kita rajin bayar pajak dalam kerajaan sorga, raja kita akan urus hal-hal yang kita nggak mampu buat. Amin saudara? Lumayan, kebaca programnya. Dan Yesus datang ke dunia. Dia mau memulihkan tujuan kerajaan dari proses penciptaan manusia. Dia ingin memulihkan semua. Dari Kejadian 1 kan udah bisa kebaca lah itu. Kalau saudara baca Alkitab pakai nalar, dipimpin Roh Kudus, itu semua kerajaan. Sebab akibatnya jelas di kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan ada tujuan. Masih ingat tujuan kita diciptakan? Untuk jadi segambar dengan Tuhan. Supaya kita apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Keserupaan dengan Kristus itu sebab. Akibatnya adalah kita punya kuasa, punya otoritas. Orang agama kebalik kan? Orang yang agamawi mau ngejar posisi, mereka mau mengejar kedudukan dan kekuasaan. Itu orang agamawi. Serupa dengan Kristus? Nggak tahu. Makanya banyak banget pemimpin-pemimpin gereja yang tidak serupa dengan Kristus. Dan mereka mempergunakan posisi dan kedudukan mereka untuk hal-hal yang negatif. Karena mereka nggak kejar keserupaan. Ingat, sebabnya adalah keserupaan dengan Kristus. Akibatnya kita punya otoritas. Jangan dibalik. Seringkali kita sebab akibat kita error. Ayat 28, semua pasti tahu ayat itu, Kejadian 1. Allah memberkati mereka. Wow. Allah memberkati Adam dan Hawa di saat mereka nggak ngerti gedung gereja itu apa, mereka nggak ngerti pelayanan itu apa. Udah diberkati sama Tuhan. Supaya apa? Akibatnya mereka menghidupi rencana Tuhan untuk menaklukkan bumi. Orang agama kebalik. Pelayanan dong biar diberkati. Nah loh, kita berpikir berkat itu akibat. Enggak. Berkat itu sebab. Kita mesti sadar bahwa Tuhan sudah berkati saudara dan saya. Belum kebaca programnya kayaknya ya. Masih error. Tuhan udah berkati kita. Saudara ada nafas di hidung, sehat, survive dari pandemi, masih hidup sampai detik ini. Itu semua adalah berkat daripada surga. Sadar. Kita udah diberkati. Sementara orang agama, gereja dong, pelayanan dong, biar diberkati. Akhirnya error, kita akhirnya error. Waktu berkatnya nggak ada, kita kecewa. Kita mesti sadar bahwa saya adalah umat yang diberkati sama Tuhan saya. Oleh sebab itu, saya mau menghidupi rencana Tuhan. Seharusnya gitu dong cara mikirnya. Apalagi yang error. Coba, kita pikir selalu masalah itu akibat. Dari perbuatan saya ada masalah mungkin saya begini, saya begitu. Kita nuduh diri kita. Enggak. Kalau lihat kacamatanya kerajaan, masalah itu sebab. Tuhan izinkan ada masalah, biar berakibat saudara dan saya naik kelas. Tepuk tangannya masih ragu. Teh dimasukin gula manis nggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Diguncang baru dia manis. Sama, Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan hanya mau mempermanis hidup saudara dan saya dari sebelumnya dan dari sebelumnya.
Makanya masalah itu sebab, bukan akibat. Tuhan izinkan ada masalah supaya berakibat kita naik kelas. Jadi Tuhan baik banget sebenarnya. Nah boleh kalau mau tepuk tangan, boleh. Tuhan baik sama saudara dan saya. Dia izinkan semua terjadi supaya karakter kita lebih kuat. Tuhan izinkan kita dibohongin. Supaya apa? Kita nggak blow on terus. Betul kan? Orang yang pernah dibohongin lebih bijaksana karena pernah dibohongin. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan saudara dan saya disakitin supaya apa? Kita jadi stronger person every day. Gak jadi pribadi yang lemah. Tuhan izinkan kita disakitin. Makanya masalah itu sebab. Akibatnya kita naik kelas. Itu dari Kejadian 1 udah didesain kayak begitu. Saya waktu SMA, saya ini terkenal siswa yang paling sering bolos. Dan saya ranking 1, tapi dari bawah. Jadi kalau orang tua saya udah ambil raport, teman-teman saya pada nunggu semua. Kalau Jesse naik kelas, pasti kita semua naik. Jadi mereka udah nunggu gitu loh. Dan memang nilai saya tuh hancur semua selalu. Yang bagus cuma 2, olahraga sama tata negara. Olahraga saya nggak pernah mau bolos, tata negara saya suka sama pelajaran ini. Karena gurunya cantik banget. Saya nggak pernah mau bolos. Nah, tata negara sampai sekarang masih ada di sekolah-sekolah anak-anak kita. Dan cucu-cucu kita. Cuma namanya berubah, bukan tata negara lagi, tapi PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, walaupun judulnya berubah, tapi konten di dalamnya nggak banyak berubah. Masih sama-sama aja. Ya. Nah, waktu Yesus ngomong, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Ternyata Yesus tuh gak asbun loh. Gak asal bunyi. Ternyata Yesus kita, dia menguasai ilmu tata negara. Dia gak asbun. Karena ilmu tata negara mengatakan, sebuah negara bisa diatur lewat 3 sistem. Republik, kesultanan, kerajaan. Dan ada serikat, tapi ini gak banyak. Ini yang paling banyak di muka bumi ini. Terserah pemerintahnya pilih yang mana. Nah, bukti saudara dan saya, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Ya, saya kasih bukti dari ilmu tata negara. Republik yang pilih presiden siapa? Rakyat. Yang pilih semua petinggi di atas itu rakyat. Itulah republik. Kerajaan beda. Kerajaan siapa yang paling kuat, dia akan terus duduk di singgasana. Itu kerajaan. Makanya Ratu Elizabeth, King Philip, suaminya Ratu Elizabeth, umurnya hampir 100 semua. Tapi karena mereka masih nalarnya bagus, ngambil keputusannya bagus, mereka duduk di singgasana. Gak tergantikan. Dan raja atau ratu ini berhak menentukan warganya siapa aja. Kebalik sama republik. Makanya bukti Yesus menguasai tata negara dan bukti saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Yesus pernah ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku. Bukan republik, tapi aku yang pilih kamu. Makanya saya dari awal saya yakin saudara dan saya, kita nih warga negara. Warga negara atau duta besar fokusnya bukan masuk surga. Orang agamawi fokusnya masuk surga. Anak gak ke gereja diancam-ancam, nanti gak surga loh, neraka loh. Kita ancam-ancam anak-anak kita ancam adik kita ancam kakak kita. Karena apa? Agama begitu mempengaruhi kita. Karena orang agamawi, aimingnya tuh surga. Saudara mesti tahu, saudara dan saya, kita semua adalah duta besar kerajaan sorga. Saya pernah berapa tahun lalu ngurus visa di kedutaan Amerika. Waktu ngantri di luar,
di pinggir jalan ngantrenya itu di Monas di Jakarta. Itu pemandangannya Jakarta banget, bajai lewat, busway lewat, Jakarta banget. Security yang jaga di luar orang Indonesia, saya nggak akan lupa, namanya Yono. Nah, waktu nomor paspor saya dipanggil, saya masuk ke dalam. For a little while, untuk sementara waktu, saya ngerasa saya kayak udah di Amerika. Kenapa? Karena burung di dalam sama burung di luar beda. Burung di luar Garuda, di dalam kedutaan burungnya elang, lambangnya Amerika. Di luar bajai, di dalam mobilnya kebanyakan Ford, mobil Amerika. Dan security di dalam import dari sana, badannya 2 kalinya saya. Gede banget. Dan tentunya banyak orang Amerika, bukan orang Uganda. Karena itu di kedutaan Amerika. Urus-urus paspor, diwawancara, dapat visa, udah beres semuanya, saya keluar. Dibuka gerbangnya, waktu baru dibuka, saya langsung lihat ada bajai lewat. Ternyata saya masih di Jakarta. Bukan di Amerika. Duta besar seharusnya seperti itu. Di Jakarta, tapi saya ngerasa di Amerika. Gimana caranya tetangga saudara ke rumah saudara, tiba-tiba dia ngomong gini, saya kalau ke rumah kamu kenapa sukacita ya? Sedih saya hilang. Kayaknya saya nggak punya masalah kalau ke rumah kamu. Kenapa? Ada atmosfer yang berbeda. Atmosfer kerajaan sorga cuma satu, namanya adalah kasih. Karena kalau kita bawa atmosfer agama, orang bingung. Kita bahasa-bahasa roh gitu, orang bingung. Kita suruh berdiri, duduk, orang bingung lihat upacara. Kita akan bingung lihat Jumatan, mereka juga akan bingung lihat mingguan. Kalau main-main agama kayak begitu. Tapi kalau membagikan atmosfer kasih, tiba-tiba teman kantor datang ke ruangan saudara. Saya kalau ke ruangan kamu kenapa beda ya? Kayaknya kamu tuh gak ada masalah orangnya. Saya jadi sukacita, hati saya damai, dan seterusnya. Saya kalau usaha, bisnis, ya mempercayakan aset saya ke kamu, saya tenang. Kenapa? Karena duta besar. Duta besar menghadirkan atmosfer yang berbeda. Dan seorang duta besar, dia nggak akan ngerengek sama presidennya. Misalnya duta besar Amerika. Dia tiap pagi, Pak Joe Biden pulangin saya dong ke Amerika. Dia nggak ngerengek-rengek, enggak. Dia tahu satu hari nanti masa jabatannya selesai, otomatis dia pulang ke Amerika. Bukan pulang ke Hong Kong. Sementara orang agamawi, Tuhan surga, surga terus. Enggak. Kalau kita percaya kita duta besar Amerika punya tugas untuk membuat warga Indonesia terkoneksi sama Amerika. Dengan apa? Ngasih visa. Duta besar seharusnya begitu. Kita ngasih visa kerajaan sorga. Apa? Baptis dan muridkan mereka. Itu visanya kerajaan sorga. Supaya orang di planet bumi terkoneksi sama kerajaan sorga lewat saudara dan saya. Satu hari, kalau sudah selesai waktunya, Tuhan akan panggil kita. Kemana? Sorga. Otomatis. Orang agamawi sibuk gimana caranya ke surga. Kita enggak. Beda. Dan saudara mesti tahu, saudara dan saya, kita nih ahli waris. Sementara orang yang agamawi selalu menganggap Tuhan itu bos, saya cuman staf pegawai. Orang agamawi selalu begitu. Saya nggak akan pernah lupa Lukas 15. Selalu banyak orang Kristen bilang itu si bungsu yang hilang. Saya mau yakinkan saudara pada siang hari ini, Lukas 15. Anak yang hilang bukan si bungsu, tapi dua-duanya hilang. Dua-duanya, adik kakak nih hilang.
Coba ya kita breakdown ya, saya kasih highlightsnya sedikit buat saudara. Waktu si bungsu sudah kelaparan, negeri tempat dia lari mengalami kelaparan. Masih ingat si bungsu ngomong apa? Di rumah bapak saya banyak makanan, tapi saya di sini mati kelaparan. Saya mau pulang aja dan jadi orang upahan buat bapak saya. Ini anak loh ini. Tapi tiba-tiba mentalnya mental pegawai. Bapaknya dianggapnya bos. Terus waktu dia pulang, dia disambut sebagai pegawai yang gelapin uang? Enggak, dia disambut sebagai anak warga negara yang hilang dan ketemu masih hidup. Banyak buktinya nih, banyak. Waktu ketemu masih hidup, pesta lah. Bapaknya pesta, potong kambing lah, pasangin cincin, pasangin jubah lah. Pesta. Dan waktu lagi pesta, siapa datang? Kakaknya datang. Waktu kakaknya datang, kakaknya bingung lihat banyak onta di vale. Karena lagi pesta. Kakaknya nanya sama hamba-hamba bapaknya, ada apa kok rame begini? Hamba-hamba bapaknya bilang, adekmu pulang, makanya lagi pesta. Si sulung baper loh. Dia gak mau masuk. Dia tidak mau masuk. Sampai bapaknya harus keluar. Nah, yuk turut kebahagiaannya papa. Karena adekmu yang hilang telah hidup kembali. Si sulung gak mau masuk. Dan saudara masih ingat sulung ngomong apa? Bertahun-tahun saya melayani bapak. Saya gak pernah melanggar perintah ayah. Tapi saya gak pernah dipestain. Ternyata si sulung mentalnya pegawai sama bos. Makanya anak yang hilang bukan bungsu, dua-duanya hilang. Adiknya kabur, kakaknya di rumah tapi gak punya sense of belonging. Karena papanya ngomong keren banget, papanya ngomong gini, nak, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milik aku itu milik kamu. Kamu mau pakai itu jubah tiap hari silahkan. Mau pakai itu cincin asal muat silahkan. Karena milik papanya otomatis milik anaknya. Saya mau yakinkan saudara-saudara di Bethany Nginden. Apa yang menjadi milik Bapa kita di surga itu milik saudara dan saya. Apa yang dia punya? Sukacita. Damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan. Itu milik saudara dan saya. Kenapa ngemis-ngemis dan? Dia bukan bos, dia papa kita. Saya kalau baru pulang malam, makanan tinggal sepiring. Tiba-tiba anak saya yang nomor 2, Dad. Dia udah 21 tahun sekarang. Makan apa tuh Dad? Bagi dong. Saudara tahu nggak? Saya nggak ada sedikit pun di kepala saya. Ini anak nggak tahu diri banget sih. Nggak ada. Nggak tahu dedinya lapar. Nggak ada. Saya langsung manggil dia. Come on. Tinggal ini yuk makan berdua. Sepiring berdua. Di benak saya. Ini makanan saya. Makanan dia juga. Apalagi Bapak kita di surga. Semua miliknya itu milik saudara dan saya. Saya berdoa supaya saudara punya karunia menikmati. Karena tinggal dinikmati semuanya. Saudara muka-mukanya, nikmatin apa ya Pak? Laki saya kabur Pak sama cewek lain, saya mau menikmati apa? Perempuan saya kabur sama personal trainernya. Saya mau menikmati apa sih Pak? Anak-anak saya Pak narkoba, saya mau menikmati apa? Saya bangkrut waktu pandemi kemarin, saya mau menikmati apa? Saya akan share buat saudara, bagaimana cara kita menikmati semua yang sudah menjadi bagian saudara dan saya. Yuk buka sama-sama Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayatnya yang ke-19. Matius 16
ayat 19. Alkitab bilang begini, ini Yesus lagi bicara sama murid-muridnya, dan akhirnya dia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa di atas batu karang, di atas Petrus, ya, dia akan membangun jemaatnya, eklesia. Oke? Dan ayat 19-nya tiba-tiba Yesus ngomong begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, kita kalau baca ayat ini versi Alkitab bahasa Indonesia, rasanya kita akan sulit untuk mengerti. Yesus lagi ngomongin kunci, tiba-tiba kalimat berikutnya ikat mengikat. Kayaknya susah banget. Susah banget untuk dimengerti. Nah, ternyata ayat ini paling benernya itu versi Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya mau bacakan buat saudara, karena di multimedia nggak ada. Alkitab bahasa Inggris versi New Living Translation. Saudara bisa Google, NLT. NLT. And I will give you the keys of the kingdom. The keys of the kingdom. Bahasa Inggrisnya kunci apa saudara? Key. Kalau tambah S, berarti kuncinya lebih dari satu. Udah beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kuncinya cuma satu. Ternyata kuncinya banyak. I will give you the keys of the kingdom. Kalimat berikutnya, whatever you forbid on earth will be forbid in heaven. Ternyata kata forbid ini bahasa Indonesianya ya dilarang atau melarang. Forbid atau mengizinkan. Saya langsung terjemahin ke bahasa Indonesia ya. Saya akan berikan banyak kunci kerajaan sorga buat kamu. Apa yang kamu izinkan terbuka di dunia akan terbuka di sorga. Dan apa yang kamu tidak izinkan di dunia ini terbuka, tidak akan terbuka di surga. Lebih gampang dimengerti? Karena kunci bicara soal buka dan tutup. Yang kita buka, terbuka. Yang enggak kita buka, enggak akan terbuka. Kuncinya banyak. Saudara, tahu enggak orang kalau lagi dikasih kunci, sebenarnya dia lagi dikasih otoritas. Betul apa betul? Orang kalau dikasih kunci, dia lagi dikasih kepercayaan. Waktu dikasih kunci, saya kasih contoh. Sertifikat rumah saudara atas nama saudara. Tapi waktu saudara pergi ke Betaninginden, titipin kunci rumah sama ART. Siapa yang punya otoritas atas rumah saudara? ART, karena dia pegang kunci. Saudara nanti pulang tintin, dia mau bukain apa enggak terserah dia kan. Karena dia yang punya kuasa, dia yang punya otoritas. Mobil kita, STNK-nya nama pemilik, nama-nama kita. Tapi waktu kita kasih kunci mobil ke driver, driver yang punya otoritas, bukan kita. Sama, pemilik kehidupan saudara dan saya itu Tuhan Yesus. Tapi waktu dia kasih kunci-kunci kerajaan sorga, ternyata otoritas ada di kita. Makanya dia dari Kejadian, dia memberikan free will, kebebasan memilih. Mau nikmatin hidup atau tidak. Ya. Mau punya karunia menikmati atau tidak. Mau hancurin hidup juga silahkan. Karena kuncinya ada di kita. Mau overthinking, silahkan. Mau mengucap syukur, lebih bagus. Kunci ada di kita. Saya suka bertanya, kenapa banyak orang Kristen belum punya, saya pakai istilah ini ya, belum punya kendaraan pribadi. Banyak orang Kristen suka jawabnya gini, mahal pak, saya nggak ada duitnya. Yang rohani ngomongnya gini, Tuhan belum ngasih pak. Yang rohani ngomongnya gitu. Coba, kalau kita banyak kunci di tangan kita, saya percaya salah satu kunci yang dikasih sama Tuhan adalah kunci garasi.
Tugas kita jangan males-malesan. Jangan berharap ada Innova jatuh dari langit. Kalau itu kejadian, yang minta meninggal pasti. Ketimpa sama Innova. Tugas kita adalah bangun dong. Jalan ke arah pintu garasi. Jalan yang benar. Doain yang benar. Kerja yang benar. Nabung yang benar. Kerja lagi yang benar. Nabung lagi. Satu hari pintu akan terbuka dan ada Innova baru di sana buat saudara. Orang Kristen gitu dong mikirnya. Jangan males. Jangan pakai iman untuk nutupin malesnya kita. Oh, saya beriman padahal nggak mau kerja. Do something dong. Nanti kendaraan pribadi itu ada di situ. Saya pernah menang undian supermarket Carrefour. Sekarang ini supermarket udah nggak ada. Saya dapat kulkas. Saya mau tanya, kulkasnya waktu saya diumumin menang, kulkasnya udah ada di rumah saya belum? Belum ada. Tugas saya, jangan langsung ngambil, ditangkap satpam nanti. Saya mesti ke Carrefour, saya tunjukin, saya Jesse Lantang, saya pemenangnya. Wih, kulkasnya langsung dianterin ke rumah. Oke? Nah, klaim tiap hari bahwa saya itu yang menang. Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini untuk saudara dan saya jadi umat yang lebih daripada pemenang. Nah kalau kita komentarnya, mahal, saya nggak ada uang, rohani lagi alasannya, Tuhan nggak ngasih, ya ampun, Tuhan tersinggung loh. Tuhan udah ngasih, kita aja yang klaimnya orang kalah terus. Klaim, saya yang menang. Saya percaya pintu garasi akan terbuka buat saudara. Sekarang begini, dalam kehidupan kita semua, kita selalu berhadapan sama pintu-pintu. Ada pintu yang kelihatan, ada pintu yang tidak kelihatan. Pintu yang kelihatan banyak, pintu lemari, pintu mobil, apalagi? Pintu garasi, ya, banyak pintu yang kelihatan. Dan saya percaya semua saudara punya kuncinya. Tapi tolong ingat baik-baik, ada pintu-pintu di area kehidupan kita yang tidak kelihatan. And the good news is, kabar baiknya adalah kita punya kuncinya. Saya kasih contoh, pintu yang gak kelihatan, pintu hati sang istri. Gak kelihatan. Pintu hati sang suami, gak kelihatan. Pintu hati anak-anak, gak kelihatan. Saya punya teman baik, 18 tahun menikah. Istrinya kayak foto model, udah 18 tahun, anaknya 2. Cantik istrinya. Mereka tiap minggu ke gereja berempat. Tiap tengah minggu rumah mereka dibuka buat kebaktian. Tapi awal tahun ini, saya dapat kabar yang gak enak banget. Istri teman saya ini selingkuh. Ketahuan. Saya bingung, kok bisa? Kok bisa? Karena setahu saya keluarga ini taat kebaktian, rumah mereka dibuka buat pelayanan, mereka kemana-mana, ya mereka liburan berempat selalu. Saya tanya, what happened? Saya sampai datengin teman saya, dia mulai cerita. Ternyata 18 tahun menikah. Dia kalau manggil istrinya gak pernah manggil nama. Gak pernah manggil dengan nama-nama kesayangan. Sayang kek, honey kek, gak pernah. Tapi manggil istrinya, woi. 18 tahun. Woi, makanan udah siap belum? Woi, anak-anak udah siap belum? 18 tahun. Telepon istrinya kalau transfer uang. Woi, sama. Udah transfer ya? Thank you, tek, ditutup. Istri gak pernah dipuji, gak pernah diajak ngomong, gak pernah dikasih kata-kata mutiara, gak pernah.
18 tahun, reuni SMA. Ketemu mantan SMA istrinya. Mantannya ngomong gini, kamu cantik banget sekarang. 18 tahun gak pernah dipuji. Kelepek-kelepek nih istri. Perselingkuhan terjadi. Saya bilang sama teman saya, sorry ya, lu yang salah. Gak terima. Kok gue yang salah? Iya. Istrimu salah kelihatan sama banyak orang. Tapi yang menyebabkan dia salah adalah 18 tahun. You disrespect her. Kamu gak respect sama dia. Baru dia nunduk. Karena kunci untuk membuka pintu hati sang istri cuma satu. Hai suami-suami, six pack lah gitu. Hai suami-suami, ganteng lah gitu. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan kasar sama dia. That's the only key. Mau pakai kunci yang lain, pintunya rusak. Jangan coba-coba pakai kunci yang lain. Karena that's the only key. Sama istri dikasihi. Kasih itu banyak kan, sabar sama dia, gak simpen salahnya. Itu, dan jangan kasar sama dia. Amin suami-suami. Wah berat amennya. Kita mesti ngopi kayaknya ya. Istri-istri, kunci untuk memenangkan, membuka pintu hati sang suami. Cuman satu. Hai istri-istri, merahin rambutmu gitu. Gak apa-apa mau merah rambutnya gak apa-apa. Tapi that's not the key. Bukan itu kuncinya. Karena kuncinya cuma satu. Hai istri-istri, tunduklah sama suami. Saya gak suruh istri-istri kalau suami pulang, halo sayang gitu. Gak gitu ya. Nunduk bukan begitu. Nunduk tuh sikap hati. Respect sama suami. Ibu-ibu tolong ingat baik-baik. Kita nih pria, kita craving for respect. Itu psikologinya kaum pria. Waktu pacaran, dibayarin nonton, thank you ya. Hah? Kok belaga lupa? Dicium lagi jidatnya. Dianterin pulang, thank you waktu pacaran. Udah nikah, dibayarin pulsa, bayarin listrik, bayarin makanan. Ngomong thank you gak pernah. Banyak istri, itu kan udah tugasnya dia. No, kita pria, kita perlu di respect. Gak pernah di ngomongin terima kasih, tiba-tiba sekretaris, terima kasih ya Pak. Bahaya mengancam. Ngomong thank you. Anak-anak. Alkitab catat, hai orang tua. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Saudara mesti tahu anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. Kalau anak-anak saudara masih kecil, saudara janji sama mereka hari Rabu, nanti ya Sabtu ke time zone. Mereka gak bisa tidur loh. Mereka tidur tapi kayak mimpi lagi di Jurassic Park. Hari Sabtu, wah seneng. Ayo ke time zone. Oh sorry papa ada meeting. You break his heart. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak. Jangan ngomong kasar sama mereka. Jangan karena kita capek, emosi kita tertumpah ke mereka. Saya melayani temannya anak saya. Kayaknya sebelum pandemi. Dia suka di verbal abuse sama papanya. Akhirnya dia jadi gay.
Karena dulu waktu SMP kelas 1, dia dibully sama teman-temannya. Kamu kayak perempuan gitu. Dia nangis. Datang ke rumah, papa datang ke rumah. Aku dibilang kayak perempuan, nangis. Mau minta perlindungan dari papanya. Saudara tahu papanya bilang apa? Emang kamu kayak perempuan? Nangisnya ketelen nih anak. Ketelen. Saudara tahu kalau anak nangisnya udah ketelen, bahaya akan muncul. Ini anak sakit hati, ya, mulai lahir amarah dalam dirinya. Akhirnya waktu dia tumbuh dewasa, dia mengaminkan kata papanya. Bahwa dia kayak perempuan. Kita mau lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan kan? Amin saudara? Nah coba jangan bangkitkan amarah dalam mereka. Selama pandemi Tuhan pakai Gen Z dan Gen Alpha untuk memenangkan banyak orang dari sosial media. Sebelum pandemi kita pusing, nih anak gadget terus, handphone terus. Mereka lahir udah lihat gituan. Tapi selama pandemi tiba-tiba mereka punya akun-akun di sosial media. Isinya firman Tuhan semua, itu ulahnya mereka. Anak-anak 19 tahun, 21 tahun. Ya, saya sampai cari mereka semua. Puji Tuhan ketemu, ada yang di Jember, ada yang di Jakarta, di mana-mana. Ada yang di Semarang. Bayangin coba kalau sosial media isinya cuma selebritis doang. Gak ada firman Tuhan. Mereka masuk di TikTok, mereka edit khotbah jadi 1 menit. Dan banyak orang mulai berubah lihat postingan mereka. Saya karena akun-akun itu, saya di Jakarta, sampai antri orang mau baptis. Gara-gara bertobat lihat postingan 1 menit. Orang mau bunuh diri, lagi naik lift, lihat postingan itu, gak jadi bunuh diri. Mau ke rumah selingkuhannya di stasiun MRT, nunggu MRT datang, lihat 1 menit, gak jadi selingkuh. Waktu saya ketemu mereka, kamu sadar gak? Orang banyak yang berubah lewat postingan kalian. Gak tahu, mereka gak tahu. Sekarang kita panggil mereka. Kita sering undang mereka ke Jakarta. Untuk bicara sama teman-teman seumuran mereka. Jangan pernah underestimate rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau mereka senang diarahin, diajak ngobrol. Jangan ya dibikin marah. Jangan dibully. Ya, jangan verbal abuse sama mereka. Saya percaya saudara, waktu saudara mulai mempergunakan prinsip kerajaan yang namanya prinsip kunci. Masih banyak prinsip yang lain, nanti di lain kesempatan ya kita akan bahas. Kalau saudara mulai menggunakan prinsip kunci, saya percaya akan banyak pintu-pintu terbuka buat saudara-saudara. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan atau membuka pintu, gak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menutupnya. Amin. Mungkin saudara tahun 2022 ini masih banyak pintu yang ketutup. Tapi waktu kita mulai punya karunia menikmati. Kita mulai percaya saya ahli waris. Saya anaknya Tuhan yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi. Saya akan coba menikmati semua yang menjadi miliknya. Saya akan bersuka cita setiap hari. Saya akan memilih untuk punya damai sejahtera. Saya percaya ya di bulan-bulan mendatang tahun 2023 makin banyak pintu terbuka buat saudara-saudara semua. Dan orang kalau ininya berubah jadi kingdom, kerajaan, dia datang ke kebaktian. Ya, mentalnya enggak pembicara hari ini siapa ya? Enggak gitu. Tapi orang yang dirubah menjadi kerajaan paradigmanya, dia datang ke gereja. Saya enggak peduli pembicaranya siapa, karena saya percaya ada rahasia kerajaan sorga untuk saya. Untuk saya lakukan, jadi bekal buat kehidupan saya sehari-hari. Itu orang yang diubahkan oleh kingdom, kerajaan sorga. Saudara, kita semua warga negara kerajaan sorga, jadilah duta besar kerajaan sorga selama saudara hidup di muka bumi ini. Saya percaya satu hari kita akan mengalami pemerintahan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru.
Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara semua.